Tes tes tes. Eh, Selamat sore. Di sini saya akan melakukan demo atau penjelasan dengan pembukuan servis multi cabang. Pertama kita login dulu, yang udah tersedia gitu kan. Nah, di sini buat yang sebelumnya, di sini ada langsung masuk ke menu root, dashboard. Di dashboard ini ada beberapa utama di sini untuk data laporan keuntungan dengan semuanya, terus kedatangan customer, terus ada kredit, ada account service, ada not service, ada request product. Lalu di sini ada produk. Pertama-tama, jadi anggapannya root ini adalah satu hal. Jadi pusat gudang utama. Jadi nanti produk juga nantinya akan terus didistribusikan. Jadi semua menumpuk di gudang, terus dari gudang lalu didistribusikan ke setiap cabang. Misal di sini kita bikin dulu supplier dengan nama Cup. Nah, untuk menambahkan supplier. Di sini endpoint supplier buat kalau misalnya kita punya termi atau tempo ke supplier gitu kan. Misal supplier biasanya suka ngasih, kita beli dulu spare part nih, kan berarti itu piutang gitu kan. Nah, nanti bisa dimasukin di sini gitu kan. Terus kategorinya apa? Misal LCD. Oke. Di sini ada list produk, dan di sini juga ada bisa import. Nanti yang penting bisa mengikuti format ini, mengikuti format yang sudah disediakan di sini. Nanti bisa import CSV langsung agar tidak melakukan add product satu persatu gitu kan. LCD Xiaomi barcode. Terus yang kategorinya di sini stoknya, sebenarnya stok di sini harusnya 0 buat stok awalan, atau mungkin kalau misalnya sekarang udah ada stok ya harus diisi. Tapi ketika kedepannya nanti harus menggunakan fitur pembelian, karena di pembelian di sini dia langsung menambahkan otomatis stok. Beratnya 20 gram, harga belinya harus 10. Di sini wajib mengisi satu gambar yang paling atas saja. Cukup. Nah,
itu di sini ini menu. Di sini ada fitur delete, ada edit, dan juga ada banned status. Nah, untuk edit sama juga mungkin seperti itu. Dan untuk pembelian di sini pembelian itu jadi ketika kita beli dari supplier masukinnya di sini gitu kan. Misal suppliernya apa nih? Suppliernya Ucup. Nah, supplier Ucup misal mau nambahin ini ya kan, tadi di sini saya lihat ada 2 ya stok. Ketika di pembelian saya tambah 5, satuannya disesuaikan sama yang didapat dari supplier. Lihat pembelian lagi. Nah, kita nih branch. Ini stoknya 7. Jadi fungsi pembelian ini untuk menambahkan stok ke list ketika sudah beli dari supplier. Lanjut di sini ada distribusi gitu kan. Distribusi. Jadi sebelum semuanya ini nanti kalian bisa daftar toko dulu di sini. Toko di sini. Nah, mengisikan data ini. Nah, toko ini buat apa? Mungkin kalian ada yang punya 2 atau 3 cabang gitu kan. Toko ini. Nanti distribusi ini buat ngedistribusiin ke toko ini kan, ke toko yang sudah dibikin. Distribusi di sini juga sudah. Di sini tinggal select toko mana yang bakal dipilih. Di sini juga ada bisa pakai barcode. Terus produk ini misal kuantitinya 5, tambah. Nah, di distribusi ini harus ada pengecekan dulu di sisi cabang, di sisi tokonya. Nanti kalau misalnya produknya sudah sesuai gitu kan, nanti baru bisa di ACC. Contohnya kayak gini. Sekarang ke menu di sini. Di sini ada log distribusi. Nah, log distribusi ini untuk menerima apa yang udah dikirim dari gudang. Di sini misal saya contoh di sini kan tidak ada data produk ya sekarang. Jadi log distribusi saya terima Riau ACC. Dan sekarang sudah masuk data produknya ke sini, ke cabang, ke toko yang didistribusikan. Dan di sini ada fitur pengembalian. Pengembalian ini sama. Pengembalian itu dari sini, misal dari cabang nih, ketika digunakan user LCD-nya rusak, itu kan di retur gitu kan. Di retur ini returnya harus ke gudang dulu gitu kan. Setelah di gudang baru dikembalikan ke supplier. Di sini kan ada pengembalian produk. Nah, di sini ada pengembalian produk. Pilih ininya, misal yang rusaknya 2. Simpan. Setelahnya ada di sisi rusak LCD
sini juga sama gitu kan, ini harus di ACC dulu sama si gudang gitu kan. Bener gak nih si LCD yang dikirimin itu bergaris apa enggak gitu kan. Nah kalau misalnya oh iya nih ini bergaris LCD-nya, berarti ini tinggal di ACC sama yang sudah ada di gudang. Dan ini kalau misalnya udah di ACC, stok di sini otomatis berkurang dan yang di sini otomatis bertambah. Yang di root ini. Nah, sekarang kan 2. Tadi saya pengembalian 2. Berarti sekarang totalnya ada 4. Ada 4 dan di sini otomatis berkurang. Jadi 2 sudah diterima. Sekarang jadi 3. Karena tadi sebelumnya 5 dikurangi 2 jadi 3. Seperti itu. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti ditolak gitu kan. Ditolak, dibebankan ke cabang gitu kan. Kenapa ini nggak sesuai gitu. Jadi harus dibebankan ke cabang, tergantung ke ke ketetapan masing-masing perusahaan lah. Di sini ada mana toko. Di sini sama ada status, di sini ada edit, di sini ada usability, dan di sini ini untuk melihat detail si tokonya masing-masing. Nah, contohnya kayak gini. Nanti di sini ada dashboard juga, gitu kan, untuk menghitung nota. Ada list service, ada list spare part yang digunakan, ada list spare part, ada pengeluaran, ada produk, ada kas, ada pegawai. Nah, pegawai di sini, pegawai yang ada di sini, ini itu digunakan untuk pegawai yang ada di sini penggunaannya ke arah toko. Nah, misal kita pengen nambahin pegawai buat admin, kan biasanya di toko tuh cuma ada 2 ya, admin sama teknisi gitu kan. Nah, di sini admin sama teknisi. Misal adminnya admin ini, terus bikin pegawai lagi dengan nama ini untuk teknisinya. Klik. Nah, di sini. Jadi sekarang di toko itu udah punya admin dan juga teknisi. Nah, nanti sebenarnya aksesnya untuk misal admin dan teknisi itu di sini berbeda gitu kan. Di sini misal ini untuk kepala toko, dia bisa melihat keseluruhan bersihnya, keseluruhan bersih. Sedangkan kalau untuk di admin nanti di dashboardnya itu dia cuma bisa melihat hasil kotornya aja. Ya ini kan si ini ya SPP yang jadi ownernya. Misal logout, kita coba login dengan admin. Admin di dashboardnya hanya seperti ini dan juga tidak ada dashboard di sini, tidak ada dashboard di sini gitu kan. Jadi hanya untuk yang berkepentingan soal pekerjaan
kerjaan admin aja, kayak input data, terus input spare part dan sebagainya. Oke. Untuk teknisi, untuk login teknisi, dan hanya seperti ini, hanya data service-nya dan hanya ada laporan. Dan di sini ada persentase di sini. Untuk kalau misalnya di tokonya bagi hasil dengan salah satu teknisi, kan? Di sini bisa mengatur untuk persentase. Nah, misal persentase dianya sekitar 5% atau 6% gitu kan. Jadi nanti diaturnya gitu, persentasenya misal 40% gitu kan. Hasil dia servis itu dia dapatnya 40%. Langsung aja di sini tulis 40%. Karena nanti di sini langsung ada perhitungannya ketika sudah diinput. Jadi nanti hasil dia bakal 40%. Lanjut di sini ada password. Nah, password di sini kan belum ada. Di sini bisa nambahin kalau misalnya baru nambah toko, klik aja dulu di sini, nanti langsung ada ini ya. Password ini untuk apa sih gitu kan? Password ini fungsinya kalau misal si admin gitu kan, admin mau melakukan edit data, hapus data, nah, pokoknya yang berpengaruh di sini gitu kan. Jadi admin itu tidak seenaknya merubah-rubah data, menghapus-hapus data, atau misal ada teknisinya yang nakal gitu kan. Jadi si admin itu harus minta autentikasi dulu ke si owner kan, seperti itu. Terus lanjut di sini ada ini untuk settingan akun yang ada di sini. Terus di sini di setting ini nanti bisa request soalnya sesuai kebutuhan nanti yang ada di sisi usernya. Lalu di sini ada tabungan, kan? Tabungan di sini mungkin ada di perusahaannya masing-masing gitu kan, punya simpenan gitu kan, atau buat apapun itu gitu kan, misal buat ini tabungan toko gitu kan, misal ada bayar kontrakan sudah ada potongannya langsung gitu kan. Nah, misal di sini kepala tokonya per bulannya berapa diinputkan. Kalau di sini ada kas di sini nanti digunakan untuk di sini. Saya coba inputkan dulu kas. Lalu di sini ada penggajian
pengajian sama fungsinya buat kalau misalnya pengajiannya berapa gitu kan, pengajiannya berapa, bonusnya berapa, uang makannya berapa, dan apa catatannya, seperti itu. Ini jadi kalau misalnya pakai yang persentase tadi gimana gitu kan. Karena tadi yang persentase sudah ada di sini gitu kan, jadi kalau yang persentase itu nggak usah diinputin lagi di pengajian gitu, karena dia sudah masuk ke hitungan di sini. Karena nanti kalau misalnya teknisnya ditulis di sini nih, terus di pengajiannya ditulis lagi, nanti malah duplikat di sini, malah kelabanya nanti nggak sinkron gitu kan. Jadi untuk kalau misalnya ada yang gunain persentase, mending di sininya di pengajiannya yang hasil persentase itu nggak usah ditulis aja. Terus lanjut ke pengeluaran. Di sini mungkin ada pengeluaran gudang yang diperlukan gitu kan, mungkin misal beli sesuatu, nama aja di sini, tinggal dicatat aja. Lalu di sini untuk piutang di sini untuk piutang karyawan gitu. Kalau misalnya karyawannya ada yang kasbon ke yang punya gitu kan, berarti ditulis aja di sini. Di sini ada aset toko di sini bisa diinputkan semua, misal barangnya apa, mesin bonding gitu dan sebagainya. Terus di sini nanti ada laporan ada laporan servis dan ada laporan spare part. Lalu di sini ada pegawai internal. Pegawai internal di sini role-nya ada dua, yaitu admin gitu kan, dan yang kedua itu adalah gudang. Admin untuk apa? Admin untuk melihat produk, untuk memberikan, mungkin ada orang kepercayaan yang bisa diberikan untuk password gitu kan. Jadi mungkin owner tidak mau memberikan password, jadi admin ini yang handle gitu kan, minta password gitu kan di toko tuh buat ngedit ini. Nah mungkin role admin bisa berguna. Sekarang kita coba buat role admin dan juga role gudang. Apa saja isinya di sini yang bisa diperlukan. Oke, sekarang saya sudah membuat dua role gitu kan. Di sini ada admin dan juga gudang. Sekarang kita coba nih, kalau misalnya admin ini tugasnya ngapain aja sih gitu kan, apa yang ada aja di fitur dia. Nah di admin di sini cuma ada untuk melihat data produk gitu kan, melihat keperluan yang ada di toko, dan juga di sini yang lebih utama ini yang password ini. Oke, kita lanjut ke gudang. Nah untuk gudang di sini dia hanya bisa berfokus di produk, misal penambahan produk gitu kan, penambahan aset juga, terus
terus pengembalian gitu, pengecekan gitu, distribusi, intinya yang berkaitan dengan produk. Gudang, role gudang ini yang bakal ngehandle. Dan di sini ada request produk. Kalau misalnya dari gudang, dari toko meminta request produk. Oke. Sekarang lanjut ke fitur yang ada di toko. Di sini ada dashboard. Dashboard di sini tadi sudah saya jelaskan di sini untuk role admin kan. Role admin itu dia hanya bisa melihat kotornya saja. Tapi kalau misalnya loginnya dengan menggunakan kepala toko, kepala toko bisa melihat hasil bersih yang sudah digunakan, yang sudah didapat selama periode tersebut. Dan di sini ada filter-filter yang harus sesuai yang dibutuhkan. Di sini kita lanjut buat ke service dulu. Di sini untuk input data service, mungkin yang sudah mengenal RBM ya, kurang jauh sama aja inputnya. Misal input service, diisi dulu semua datanya. Di sini ada misal ganti LCD, unit, teknisinya tadi siapa, yang mengerjakan, harganya berapa. Di sini ada kedatangan customer. Di sini kedatangan customer ini mungkin diperlukan gitu kan apabila perusahaan memfokuskan ke marketing gitu kan. Misal perusahaan fokus marketing di TikTok, pengen lihat nih hasil dari TikTok itu yang datang ke kita itu berapa gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang datang dari TikTok gitu kan, nanti ada konnya yang bisa dilihat di dashboard root yang tadi di tiap cabang itu kan. Ini sekarang offline aja. Di sini ada langsung pilihan, ada thermal, dot metric, mau print yang mana gitu kan. Dot metric. Nah, sip. Ya, seperti ini. Nanti bisa di langsung dikasih ke customer gitu kan. Nah, itu untuk ini input data. Nah, di sini lanjut ke proses input datanya. Di sini ada all data gitu kan. All data untuk melihat semua data, dan juga ada list data. List data di sini ada proses, dari antri, proses, selesai, batal, diambil, dan refund. Lanjut ke proses seperti ini. Nah, jadi setelah dia proses di sini kalian nggak bisa langsung ke selesai. Nah, karena harus diinputkan dulu data spare partnya. Misal di sini kita menggunakan ini
Kalau misalnya tadi kas yang tadi, misal di sini ada dua spare part gitu, ada yang beli dari spare part luar, ada yang pakai penggantian LCD. Misal di sini beli spare part luar, bla bla gitu kan, harganya berapa? Harganya 50.000, 10.000, pakainya pakai kas toko gitu kan. Dan nanti ini akan berkurang 50.000 di sini, di save aja. Terus bisa dilihat di kas di sini ada yang belum lunas gitu kan, ada yang sisa kasnya. Terus kalau misalnya sudah diisi datanya, lanjut bisa langsung ke, kalau misalnya selesai lanjut ke selesai. Kalau misalnya udah selesai, tinggal infokan saja ke usernya kalau misal HP sudah selesai. Kalau misalnya sudah diambil, tinggal diambil seperti ini. Garansinya berapa hari, harga akhir juga. Misal ada perubahan harga di sini, bisa diinputkan di sini langsung. Bayarnya apa, cash apa transfer. Oke. Dan kalau sampai tahap ini berarti sudah selesai. Dan di sini kalau misalnya ada kesalahan gitu kan, di sini ada fitur edit. Edit di sini. Nah, ada delete di sini, dia bakal meminta password. Password di sini itu adalah password yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya mau delete, admin mau delete, mau edit, itu harus meminta password ke owner terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya edit ada kesalahan di sini, statusnya yang berubah. Statusnya misal ada kesalahan nih, dibalikin lagi ke proses, ke entry, ke selesai atau diambil, seperti itu. Dan kalau misalnya mau update, dia meminta password juga seperti ini. Di sini ada tab penggunaan spare part. Misal spare part yang digunakan, spare part toko, di sini menggunakan spare part ini. Dan juga di sini ada spare part luar dan detail. Ini kalau misalnya sudah diambil, nah di sini kan udah hijau, udah berubah. Kalau misalnya udah diambil, nanti disisakan lagi, kembaliin lagi uang ini ke kasnya lagi. Kalau misalnya udah kembali, yes-kan, nanti otomatis balik lagi ke 1 juta. Ini penggunaan kas seperti itu. Ini garansi untuk melihat data invoice yang garansi. Terus lanjut ke spare part. Di sini spare part sama, bisa menggunakan scan barcode. Garansinya berapa hari, misal 2 hari. Produknya apa, nanti kalau misalnya banyak produk tinggal diklik aja seperti ini. Misal harga jualnya bisa dirusak.
untuk input spare part seperti itu. Dan di sini untuk list juga, di sini ada buat print kalau misalnya tadi not print. Di sini juga ada edit kalau misalnya ada kesalahan, tapi di sini tetap bisa menggunakan password. Nah, di sini ada delete, sama juga kalau misalnya mau menghapus transaksi harus dapat password dari owner. Terus di sini ada garansi, di sini ada data kredit. Data kredit kalau misal di sini waktu diinputkan pembayarannya kredit gitu kan. Ini DP-nya berapa, jatuh temponya berapa, seperti itu. Terus di sini ada produk, di sini ada lokasi penyimpanan. Kalau ada lokasi penyimpanan ini gimana gitu kan? Lokasi penyimpanan itu ada di sini, edit lokasi dan minimum. Jadi nanti kalau misalnya udah banyak produk, bisa diklik-klik aja produknya ada berapa, nanti langsung diedit gitu kan, mungkin biar kelihatan rapi. Di sini ada lokasi penyimpanannya, misal C2 gitu. Di sini minimal stoknya misal 1. Jadi kalau misalnya ada minimal stok di sini, nanti di sininya bakal bertanda. Jadi nandain di sini buat segera order. Lalu di sini ada log distribusi yang tadi yang waktu awal penjelasan. Di sini ada request product. Request product di sini nanti mungkin dari cabang ingin melakukan request, misal apa yang habis, LCD, Oppo, Reno, dan sebagainya apa, terus disimpan. Nanti data ini langsung masuk ke sini. Nah, ke sini. Kalau misalnya emang di gudang tersedia gitu kan, nanti bisa langsung di ACC. Terus di sini ada pengeluaran. Di sini pengeluaran ini buat penulisan pengeluaran toko, misal internet atau pengeluaran listrik dan sebagainya, bisa ditulis di sini. Lalu di sini ada pengembalian produk. Pengembalian produk seperti yang sudah di awal saya jelaskan. Lalu di sini ada customer. Customer di sini buat customer yang sering beli. Nah, nanti kalau misalnya udah ada data customer di sini, bisa menginputinnya nggak usah pakai customer biasa, tapi pakai customer khusus. Jadi tinggal langsung select aja nama customernya. Dan bisa tambah juga langsung dari sini. Di sini maupun spare part juga di sini bisa. Sama. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kalau misal ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan aja langsung ke saya sendiri langsung. Terima kasih.